name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. As I mentioned earlier, our meditation for us this late afternoon taken from Gospel of John chapter 12 verse 20 until the 33. And the theme for today is the cross, Christ's glory, and the new life for the world. Brothers and sisters in Christ, the passage that we just read, we understand that we actually meet Jesus. We actually meet Jesus in the days leading up for his suffering and also death. Some Greeks asked to see Jesus, but Jesus declares that this is a time for him to be glorified. He's actually mentioned this. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Well, the hour has come. The hour actually has come for the Son of Man to be glorified. Yet his glory is not come from this world, not from earthly triumph or honor, but from the shame. Let me repeat it again. The shame and suffering of the cross. So let us answer this question. Why? Why God's glory revealed in the cross of Christ? The word Maisi, glory. Glory is strength, power, and success. That's how the word see glory. But Jesus teaches us something entirely different than what we thought. Because he says this: unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. The cross is the very place of glory. Through his death, Christ brings forth fruit, forgiveness, healing, salvation, and eternal life of the world. This is the heart of the gospel. Actually, the only heart of the gospel is God's glory shines most brightly in the suffering of his only begotten Son. And then, of course, we're going to understand why the Christian life follows the ways of the cross. Why? As Jesus adds, whoever served me must follow him. So follow Christ is to walk the path of humility, service, and also sacrificial love. This is what Jesus said. We are not called to chase after glory of this world. We are not looking up for the worldly honor, but live as those who belong to Christ, who gave himself for us. In our baptism, we actually buried with him and raised with him to a new life. This is the shape of Christian living. Let me remind you this statement, and this is very important. Dying to sin, living for God, and serving for love.
serving in love, for love and in love. Let me repeat again. We have to live in a Christian living actually doing this, dying to sin, living for God, and serving of love. And this is the last but not the least, why the cross defeats Satan and opens hope for all nations. This is actually related to what Christ did on the cross. As Jesus also says, now the ruler of this world, he's talking about the Satan. Now the ruler of this world will be cast out. At the cross, Satan is defeated. Sin is judged and death is broken. And when Jesus is lifted up, He promises, I will draw all people to myself. So the cross is once seen to be shameful, has become the center of hope for all the Jews, for all the Greeks, and then for all the nations. That's including us. So beloved in Christ, the cross is not the true, the cross is the true sign of God's glory. That's actually the true sign of the God's glory. That is, love is revealed. That His love is revealed. That is, sin is destroyed. And also, the new life begins. Let us fix our eyes on Jesus and the grain of wheat who died and rose again so that we might live. And let us walk in His way, serving, loving, and bearing fruit until that day when we share in His eternal glory. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema dalam khotbah pada hari ini berjudul Salib, Kemuliaan Kristus dan Harapan bagi Dunia. Perikop kita kali ini kita bertemu Yesus di saat Dia sedang menghadapi penderitaan dan kematiannya. Orang-orang Yunani bertanya untuk bertemu Dia, tetapi Yesus mendeklarasikan bahwasannya saatnya tiba untuk Dia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa kemuliaan itu sebenarnya tidak datang dalam apa? Dalam hal yang kita pahami, yaitu mahkota emas atau kemenangan duniawi, tetapi justru melalui salib yang kita kenal sebagai satu hal yang sangat memalukan, suatu yang kita kenal sebagai bentuk penderitaan yang amat sangat. Gambaran salib selalu ada di benak kita sebagai sesuatu yang memalukan, penderitaan yang amat sangat, hukuman yang kejam. Tapi justru disitulah gambaran kasih Allah sesungguhnya tertumpah pada anak tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Kita mungkin bertanya, kemuliaan Allah tampak dalam salib Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di dalam dunia ini kita biasanya mengerti bahwasanya kekuatan, kehormatan, dan keberhasilan itu menjadi suatu hal yang menjadi standar ukuran dunia ini. Tetapi Yesus membalikkan pengertian kita pada satu hal yang lain. Seperti ini Dia berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Jadi salib adalah jalan kemuliaan itu sendiri. Melalui kematiannya, Kristus menghasilkan buah, pengampunan, pemulihan, keselamatan, dan hidup kekal bagi dunia ini. Inilah sebenarnya inti daripada Injil itu sendiri. Allah menyatakan kemuliaannya justru melalui penderitaan dan salib. Pertanyaan kedua, mengapa hidup Kristen dipanggil mengikuti pola salib? Karena inilah yang dia katakan sendiri. Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Mengikut Yesus berarti menanggalkan cinta terhadap diri sendiri, menyangkal diri sendiri, menyangkal keangkuhan, dan hidup dalam kasih yang rela untuk berkorban. Orang Kristen bukan dipanggil untuk mencari kemuliaan dunia ini, kehormatan dunia ini, melainkan hidup dalam ketaatan dan juga pengabdian. Dalam baptisan kita diingatkan bahwasanya kita sudah dikubur bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan seperti Dia bangkit, sehingga kita beroleh janji untuk hidup yang kekal. Hidup orang Kristen adalah hidup, ini yang harus kita sama-sama pahami. Hidup orang Kristen adalah hidup yang mati bagi dosa, melayani Allah, dan juga hidup dalam mengasihi, bahkan ketika itu menuntut suatu pengorbanan. Apakah salib adalah kekalahan iblis dan pengharapan bagi segala bangsa? Jelas. Karena Yesus berkata, sekarang juga penguasa dunia ini yang merefer atau menyatakan setan itu akan dilemparkan keluar. Jadi kita tahu di kayu salib iblis dikalahkan, dan kuasa dan dosa dihancurkan. Kuasa dosa dan maut dihancurkan. Salib bukan hanya untuk orang Yunani atau orang-orang Yahudi, tetapi justru untuk kita semua. Yesus berjanji, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan inilah kita mengenali salib yang dulu dianggap satu hal yang sangat memalukan, dianggap sebagai aib, kini menjadi satu pengharapan satu-satunya bagi kehidupan kekal. Sebab di sanalah kita ditarik mendekat kepada Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, salib adalah tanda kemuliaan Allah. Itulah suatu hal yang harus kita pahami pada sore hari ini. Disitulah kasih Allah dinyatakan, dosa dikalahkan, dan hidup baru lahir. Maka kita harus sama-sama melihat kepada Yesus sebagai biji gandum yang mati, supaya kita hidup. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita mengikut jejaknya, melayani, mengasihi, dan hidup dalam pengharapan di dalam Dia. Sebab di dalam Kristus adalah bentuk kemenangan sejati bagi kita orang-orang yang percaya. Belawan dengan damai Kristus. Dalam nama Bapa, Putra,